Audio Jungle. Audio Jungle. Untuk keadilan bagi supir batubara yang berada di Provinsi Jambi ini, dan kami mohon sama pemerintah jangan dibatasi waktu kami untuk berjalan. Untuk aturan yang lain kami ikuti dan jangan setiap titik kami dipersulit. Betul. Ini razia kami di mana-mana, kayak penjahat aja dianggap supir batubara ini. Betul. Di Tembesi, di Bulian, di Pas 10 TPR. Habis itu sampai kebongkaran kami masih dipersulit. Pungli di mana-mana sampai sekarang nggak ada di Berantas sama apa. Jadi permintaan kami sebagai supir batubara tak ada muluk-muluk. Kami hanya mencari sesuap nasi untuk anak bini, tidak ada mencari kekayaan. Ya, ke kantor gubernur ini tujuannya? Tujuan kami cuma minta untuk keadilan. Itu aja, Pak. Tidak ada tujuan yang lain. Keadilan apa itu? Harapan kami sama pemerintah Jambi, tolong diperhatikan kami sebagai supir batubara. Karena kami mencari nafkah ini bukan hasil orang lain, hasil keringat diri kami sendiri. Jadi untuk pemerintah dengan kerendahan hati, tolong perhatikan nasib kami sebagai supir batubara. Jangan dipersulit terus setiap di perjalanan. Dari mana nih, Pak? Dari mana? Kami utusan dari PT Jam Jambi, Strip Maxis. Mantap. Hari ini ada berapa armada ke sini, Pak? Ada berapa truk yang datang ke sini? Kita kumpulan di Suparimbo sekitar 1.300 sekian. Ya. Tidak boleh lewat. Tidak boleh lewat sebagian. Kami untuk menjaga kemacetan. Cuma untuk sebagian aja. Sebagian ada lewat. Hari ini 13 Desember 2021 sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat, ribuan truk pengangkut batu bara kepung kantor gubernur Provinsi Jambi. Supir truk pengangkut batu bara ini protes akibat surat edaran yang dikeluarkan oleh Gubernur Jambi beberapa hari yang lalu yang isinya adalah mengurangi tonnase angkutan batu bara dan pengalihan rute yang mengakibatkan meruginya para supir truk batu bara ini. Seprovinsi Jambi kawan-kawan. Kedua, teman-teman, saya ingin sampaikan, jangan sampai aksi kita ini tidak menemukan hasil karena ulah kita. Jangan ada provokasi di aksi ini, kawan. Tujuan kita datang ke kantor gubernur adalah untuk mengadu dan meminta jawaban bahwa supir batubara juga rakyat Jambi, bahwa supir batubara juga menyumbang devisa bagi daerah. Betul. Mana pungli masih kuat. Lewat simpang bayar 2.000. Apalagi sekarang ada pengalihan yang mana infrastruktur jalan untuk sumber batu bara itu masih jauh dari kata layak, teman-teman. Resiko tinggi akibat jalan. Atau jangan-jangan pemerintah ini suruh supir untuk baiki jalan itu. Kalau tutup begini dia, Bang, jangan begini. Akibat dari surat edaran yang dikeluarkan oleh Gubernur Jambi yang menurut kita tidak pro terhadap teman-teman supir, maka kita melakukan aksi hari ini, di mana ketika tonase 8 ton itu kita hitung harga rata-rata yang kita dapatkan dari pengusaha batubara itu 140.000 kawan-kawan per ton. Ketika 140.000 dikalikan dengan 8 ton itu hanya 1 juta sekian, padahal setoran kita saja teman-teman supir kepada yang punya mobil itu di angka 600, belum lagi kebutuhan-kebutuhan lainnya.
kita sudah hitung dan angkanya real. Ini real angkanya yang bisa kita dapatkan dari sekali angkutan itu hanya 58.000 teman-teman. Padahal 58.000 itu memakan waktu 2 hari. Karena kita harus berangkat hari ini, harus standby di sana, muat, baru berangkat lagi ke pelabuhan. Jadi sekitar 58.000. Dari dulu kita selalu bawa batu bara itu 12 ton. Ada selisih 4 ton di sana. 4 ton dikali 140.000 itu di angka 560.000 teman-teman media. Angka 560.000 itu kita bilang hari ini. Padahal 560.000 itu kalau kita mau jujur banyak hal sebenarnya pengeluaran lagi di dalam. Ketika ada pecaban, ada sesuatu di jalan, dari situlah kita keluarkan untuk itu. Jadi ketika ada sesuatu di jalan dengan tonase 8 ton hari ini, maka jangan berharap teman-teman supir bisa membawa uang pulang ke rumah. Itu kondisinya hari ini. Kedua teman-teman, bahwa kita juga tidak angkut. Kemudian selanjutnya kita meminta kepada pemerintah Provinsi Jambi yang sudah mendapatkan kompensasi dari tambang batu bara ini supaya juga memperhatikan infrastruktur bagi kita. Bahwa mungkin teman-teman media setiap bulan kita selalu melihat ada korban. Itu karena apa teman-teman? Ada infrastruktur yang tidak beres juga di sana salah satunya. Banyak jalan berlubang di Provinsi Jambi. Kita minta supaya pemerintah Provinsi Jambi menyiapkan infrastruktur. Jangan menerbitkan izin, menerima investasi tapi tidak menyiapkan infrastruktur. Ini yang jadi repot. Bagaimana mungkin pemerintah Provinsi Jambi menafikan bahwa hasil dari investasi batu bara APBD kita lumayan besar. Maka kita minta infrastruktur juga supaya diperbaiki. Kira-kira itu poin yang paling utama yang ingin kita sampaikan hari ini. Dan kita meminta supaya pemerintah Provinsi Jambi di bawah pemerintahan Pak Al-Haris supaya program Jambi Mantap pro terhadap masyarakatnya, khususnya bagi kami dari aliansi supir batubara yang ada di Provinsi Jambi. Kira-kira seperti itu. Kebijakannya dibatalkan yang mendapatkan satu pendapatan sebesar 58.000 tadi. Itu yang mendesak agar kita supir mengaspirasikan untuk menambah tonase 10-12 ton. Kemudian masalah kebijakan masalah regulasi waktu. Ini juga perlu diakomodir karena teknis hari ini ketika ada perjalanan yang sudah dialihkan ke Bajubang, sebenarnya itu sudah kondusif. Hanya saja regulasi waktu terkait dengan masyarakat pun akan kita ajukan dan kita sampaikan secara baik kepada pemerintah. Kemudian persoalan dari timbangan. Hari ini tekanan-tekanan kepada buruh, khususnya sopir, bahwasanya timbangan regulasi saat ini sangat tidak connect. Di mana timbangan dari pertambangan, dari dishub, bahkan timbangan di posisi pelabuhan itu sangat-sangat rancu. Nah, ini perlu dikoreksi oleh pemerintah agar regulasi dari pertimbangan ini benar sama adanya. Jadi sopir tidak ada tekanan dan tidak ada permainan untuk mendapatkan penghasilan yang layak. Kalaulah kita boleh berbicara regulasi terkait hal ini, sebenarnya ini adalah klasik. Dari tahun ke tahun, dari pemimpin ke pemimpin, ternyata hanya ada tekanan-tekanan kepada sopir. Tidak ada tekanan-tekanan kepada pemerintah yang untuk memperbaiki infrastruktur maupun mengadakan jalan khusus. Nah, inilah yang kita dorong kepada pemerintah. Jangan solusi-solusi terkait hanya menindas rakyat kecil. Nah, inilah yang kita sampaikan kepada pemerintah agar regulasi ke depan justru itu yang lebih maju lagi dalam berinovasi, bukan hanya menekan kepada masyarakatnya sendiri. Mungkin itu yang perlu. Kemudian masalah kebijakan masalah regulasi waktu. Ini juga perlu diakomodir karena teknis hari ini ketika ada perjalanan yang sudah dialihkan ke Bajubang, sebenarnya itu sudah kondusif. Hanya saja regulasi waktu terkait dengan masyarakat pun akan kita ajukan dan kita sampaikan secara baik kepada pemerintah. Kemudian persoalan dari timbangan. Hari ini tekanan-tekanan kepada buruh, khususnya sopir, bahwasanya timbangan regulasi saat ini sangat tidak connect. Di mana timbangan dari pertambangan, dari dishub, bahkan timbangan di posisi pelabuhan itu sangat-sangat rancu. Nah, ini perlu dikoreksi oleh pemerintah agar regulasi dari pertimbangan ini benar sama adanya. Jadi sopir tidak ada tekanan dan tidak ada permainan untuk mendapatkan penghasilan yang layak. Kalaulah kita boleh berbicara regulasi terkait hal ini, sebenarnya ini adalah klasik. Dari tahun ke tahun, dari pemimpin ke pemimpin, ternyata hanya ada tekanan-tekanan kepada sopir. Tidak ada tekanan-tekanan kepada pemerintah yang untuk memperbaiki infrastruktur maupun mengadakan jalan khusus. Nah, inilah yang kita dorong kepada pemerintah. Jangan solusi-solusi terkait hanya menindas rakyat kecil. Nah, inilah yang kita sampaikan kepada pemerintah agar regulasi ke depan justru lebih maju lagi dalam berinovasi, bukan hanya menekan kepada masyarakatnya sendiri. Surat edaran yang dikeluarkan oleh Gubernur Jambi yang menurut kita tidak pro terhadap teman-teman supir, maka kita melakukan aksi hari ini
di mana ketika tonase 8 ton itu kita hitung harga rata-rata yang kita dapatkan dari pengusaha batubara itu 140.000 kawan-kawan per ton. Ketika 140.000 dikalikan dengan 8 ton itu hanya 1 juta sekian, padahal setoran kita saja teman-teman supir kepada yang punya mobil itu di angka 600, belum lagi kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kita sudah hitung dan angkanya real, ini real angkanya yang bisa kita dapatkan dari sekali angkutan itu hanya 58.000 teman-teman. Padahal 58.000 itu memakan waktu 2 hari. Karena kita harus berangkat hari ini, harus standby di sana, muat, baru berangkat lagi ke pelabuhan. Jadi sekitar 58.000. Dari dulu kita selalu bawa batu bara itu 12 ton. Ada selisih 4 ton di sana. 4 ton dikali 140.000 itu di angka 560.000 teman-teman media. Angka 560.000 itulah yang bilang hari ini. Padahal 560.000 itu kalau kita mau jujur, banyak hal sebenarnya pengeluaran lagi di dalam. Ketika ada pecaban, ada sesuatu di jalan, dari situlah kita keluarkan untuk itu. Jadi ketika ada sesuatu di jalan dengan tonase 8 ton hari ini, maka jangan berharap teman-teman supir bisa membawa uang pulang ke rumah. Itu kondisinya hari ini. Kedua teman-teman, bahwa kita juga tidak angkut. Kemudian selanjutnya kita meminta kepada pemerintah Provinsi Jambi yang sudah mendapatkan kompensasi dari tambang batubara ini supaya juga memperhatikan infrastruktur bagi kita. Bahwa mungkin teman-teman media setiap bulan kita selalu melihat ada korban. Itu karena apa teman-teman? Ada infrastruktur yang tidak beres juga di sana salah satunya. Banyak jalan berlubang di Provinsi Jambi. Kita minta supaya pemerintah Provinsi Jambi menyiapkan infrastruktur. Jangan menerbitkan izin, menerima investasi, tapi tidak menyiapkan infrastruktur. Ini yang jadi repot. Bagaimana mungkin pemerintah Provinsi Jambi menafikan bahwa hasil dari investasi batubara itu untuk APBD kita lumayan besar. Maka kita minta infrastruktur juga supaya diperbaiki. Kira-kira itu poin yang paling utama yang ingin kita sampaikan hari ini. Dan kita meminta supaya pemerintah Provinsi Jambi di bawah pemerintahan Pak Al-Haris supaya program Jambi Mantap pro terhadap masyarakatnya, khususnya bagi kami dari aliansi supir batubara yang ada di Provinsi Jambi. Kira-kira seperti itu. Kebijakan itu dibatalkan. Audio Jungle.